Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk belajar walaupun kita masih belajarnya daring ya, dalam jaringan dari rumah. Tidak bisa buka secara langsung. Hari ini kita akan belajar dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang bentukan ide pokok pada teks. Sebelumnya kita sudah belajar ya tentang menentukan ide pokok pada teks. Nanti untuk tambahan materinya adalah menentukan ide pokok berdasarkan. Di sini Ibu akan mengulas kembali dulu tentang cara menentukan ide pokok teks. Sebelum kita ke intinya, kita mulai dengan mengenal dulu apa itu paragraf. Ya, pengertian paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang terdapat dalam suatu teks bacaan. Oke, kita lanjut ya. Oke, paragraf terdiri atas apa aja sih? Nah, biasanya paragraf itu yang paling utama adalah memiliki kalimat utama. Setiap paragraf pasti memiliki kalimat utama. Ya, selain kalimat utama, paragraf juga cirinya adalah memiliki kalimat pengembang atau penjelas. Jadi kalimat pengembang atau penjelas itu sama saja ya, yang menjelaskan atau yang mengembangkan dari kalimat utama. Contohnya seperti yang ada di sini. Contohnya, tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja sama memeras keadilan secara bersama dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama. Dalam kegiatannya, gotong royong tidak mempedulikan agama, suku, maupun golongan. Nah, itu tercakup dalam satu paragraf. Dalam satu paragraf itu, kita cari dulu mana kalimat utamanya. Nah, kalimat utamanya terdapat pada kalimat awal, ya. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Jadi, paragraf itu terdiri dari kalimat utama dan kalimat pengembang atau penjelas. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan dulu tentang apa sih itu kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Oke, kita lanjutkan ya. Kita harus mengenal jenis paragraf. Nah, paragraf itu terbagi ke 3 jenis. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif adalah paragraf yang memiliki kalimat utama di awal paragraf, seperti tadi yang ada di contoh ya. Jadi setiap paragraf deduktif itu kalimat utamanya terdapat di awal kalimat. Nah, sekarang jenis yang kedua, yaitu paragraf induktif. Apa itu paragraf induktif? Paragraf induktif adalah paragraf yang memiliki kalimat utama di akhir paragraf. Ya, jadi paragraf induktif sebaliknya dari paragraf deduktif. Karena paragraf induktif memiliki kalimat utama di akhir paragraf atau di akhir kalimat ya, di akhir paragraf. Sekarang jenis yang ketiga, yaitu paragraf campuran. Apa itu paragraf campuran? Paragraf campuran adalah paragraf yang memiliki kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Jadi paragraf campuran itu adalah paragraf
yang memiliki kalimat utamanya di awal dan di akhir. Induktif ya. Nah, jadi ada 3 jenis paragraf. Harus kalian kenali dulu, harus kalian perhatikan dulu. Jadi, kalian ingin memilih atau mencari ide pokok, kalian harus tahu dulu kalimat utamanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal, di akhir kalimat. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Nah, aku akan memberikan contoh paragraf. Nah, ini adalah contoh paragraf deduktif ya. Kita lihat di sini, paragraf deduktif. Kenapa Ibu beri tanda kuning? Karena paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal kalimat. Jadi kalimat utamanya adalah tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Ingat, kalimat utama itu bukan ide pokok ya. Nah, setelah itu dijelaskan lagi dengan kalimat penjelas atau pengembang. Gotong royong adalah kerjasama, meras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama. Dalam kegiatannya, gotong royong tidak mempedulikan agama, suku, maupun golongan. Jadi itu adalah kalimat penjelas, menjelaskan kalimat utamanya. Seperti itu. Ini adalah contoh paragraf deduktif, karena kalimat utamanya terdapat di awal kalimat. Ya, harus diingat ya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Ya, ini adalah contoh paragraf induktif ya. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terdapat di akhir kalimat. Itu dengan dari paragraf yang tertera di sini, paragraf induktifnya terdapat di dengan begitu bisa dibilang bahwa kegiatan pembelajaran pada sekolah tersebut berhasil. Nah, kalimat penjelasnya berada di atasnya, berada di kalimat utamanya di atas ya. Ini adalah contoh paragraf. Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Nah, ini adalah contoh paragraf campuran. Karena kalimat utamanya berada di awal dan di akhir kalimat. Dan kalimat penjelasnya terdapat di tengah-tengahnya ya. Bisa dibaca di sini bahwa kalimat utamanya adalah ikan merupakan salah satu jenis protein yang baik untuk pertumbuhan otak anak. Oleh karena itu, pertumbuhan anak akan terbantu dengan mempunyai protein asal dari ikan. Nah, itu adalah kalimat utamanya. Yang disebut paragraf campuran karena kalimat utamanya terdapat di awal dan di akhir kalimat. Oke, lanjut. Jadi, untuk menentukan ide pokok, kalian harus menentukan dulu kalimat utamanya. Cari dulu kalimat utamanya. Dapat di awal, di akhir, atau di awal, di akhir. Lanjut ya. Nah, sekarang kita ke intinya. Seperti kalian sudah ketahui ya, apa sih ide pokok itu? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Jadi, dari ide pokok itu, kita bisa membuat satu paragraf, kalimat satu paragraf. Dari ide pokok, menentukan ide pokok, kalimat utama, bisa membuat paragraf. Ya. Nah, kadang-kadang suka pusing ya, suka banyak banget nama lain dari ide pokok. Ya, sebenarnya sama saja. Jadi, nama lain dari ide pokok itu, selain ide pokok, ada pokok pikiran, dan ada juga gagasan pokok. Jadi, itu
artinya sama saja ya. Jadi nama lain dari itu adalah pokok pikiran dan gagasan pokok. Jangan pusing kalau misalnya ada pertanyaan, tentukan gagasan pokok dari paragraf di bawah ini. Karena itu sama aja dengan pokok ya. Lanjut. Nah, sekarang kita akan coba menentukan ide pokok pada paragraf deduktif. Oke. Nah, ini adalah contoh paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal kalimat. Perhatikan di sini, kalimat utamanya adalah tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Ide pokoknya apa ya? Berarti kalimat utamanya itu, ide pokoknya juga itu. Tidak. Ide pokok bisa ringkasan dari kalimat utama. Kalimat utamanya tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Ide pokoknya adalah perbedaan dalam prinsip gotong royong. Seperti itu ya anak-anak. Jadi kita bisa, ide pokok itu adalah ringkasan dari kalimat utama. Jadi jangan semuanya ditulis. Kadang-kadang sampai 2 kalimat ditulis oleh kalian. Ya. Oke, kita lanjut ke menentukan paragraf induktif. Perhatikan di sini. Paragraf induktif memiliki kalimat utama di akhir kalimat. Perhatikan kalimat utamanya. Dengan begitu, bisa dibilang bahwa kegiatan pembelajaran pada sekolah tersebut berhasil. Perhatikan ide pokoknya. Ide pokoknya adalah kegiatan pembelajaran pada sekolah tersebut berhasil. Itu adalah ide pokok dari paragraf yang ada di atas. Jadi, tidak semua ditulis, diringkas lagi dari kalimat utama ya. Oke, sekarang kita coba ke contoh paragraf selanjutnya. Tentukan ide pokok pada paragraf campuran. Perhatikan di sini kalimat utamanya terdapat pada di awal dan di akhir kalimat. Itu ikan merupakan salah satu jenis protein yang baik untuk pertumbuhan otak anak. Oleh karena itu, pertumbuhan anak akan terbantu dengan memberikannya protein yang berasal dari ikan. Apa ide pokoknya? Coba apa ya? Oke, ide pokoknya adalah protein yang berasal dari ikan baik untuk pertumbuhan otak anak. Dari ide pokok bisa dikembangkan menjadi kalimat utama lalu menjadi sebuah paragraf dengan memberikan kalimat pengembang atau jelas. Itu ya, anak-anak. Nah, sekarang kita mulai ke materi yang baru, yaitu menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Bagaimana cara menentukan ide pokok berdasarkan gambar? Nah, caranya adalah dengan yang pertama, kita perhatikan gambarnya, tokoh apa atau objek apa yang ada pada gambar. Perhatikan gambarnya, objeknya ada apa? Orang, misalnya tokohnya siapa, gitu ya. Lalu yang kedua, perhatikan lokasi atau tempat pada gambar. Gambar sedang ada di pasar, di sekolah, atau di hutan, dan lain sebagainya. Dan lokasi tempatnya ya. Yang ketiga adalah objek lain selain orang, misalnya pohon atau apalah ya, objek lain yang ada pada gambar. Kalian harus perhatikan itu. Dan yang terakhir adalah keadaan atau pemandangan yang ada pada gambar. Kita harus tahu keadaannya pada gambar itu, keadaannya bagaimana ya. Nah, sekarang yuk kita coba menentukan ide pokok melalui gambar di bawah ini. Di bawah ini kira-kira
lagi pada ngapain ya mereka semua, dan lokasinya terdapat di mana gitu. Ide pokok apa yang dapat kalian buat berdasarkan apa? Ya, contohnya ide pokoknya gotong royong atau bisa bergotong royong memiliki banyak manfaat. Ide pokoknya bisa itu ya. Nah, sekarang mari kita membuat cerita dan bagaimana caranya membuat cerita dari ide pokok. Perhatikan contoh berikut ini. Kita ambil gambar yang tadi tentang manfaat berbagi manfaat royong. Pokoknya adalah kita tentukan dulu ide pokoknya. Yang paling utama dalam membuat cerita pada sebuah gambar berdasarkan gambar adalah menentukan ide pokoknya. Apa ide pokoknya? Misalnya bergotong royong memiliki banyak manfaat. Lalu setelah ide pokok sudah ditentukan, kalian bisa mengembangkannya menjadi kalimat utama. Nah, kalimat utamanya contohnya ini. Bergotong royong merupakan kegiatan utama yang memiliki banyak manfaat. Nah, setelah kita sudah menentukan ide pokok dan kalimat utama, kita bisa mengubahnya menjadi sebuah paragraf. Dan paragraf di bawah ini, gotong royong merupakan nama yang memiliki banyak manfaat. Manfaat royong yang pertama yaitu pekerjaan menjadi cepat selesai. Orang-orang pun tidak mudah merasa lelah karena pekerjaan. Karena pekerjaannya dilaksanakan secara bersama-sama. Kegiatan gotong royong juga dapat mempererat tali silaturahmi atau persaudaraan, ya. Nah, gitu. Seperti itu cara menentukan atau cara membuat cerita berdasarkan gambar. Pasti kalian bisa. Yakin. Tentukan dulu, perhatikan dulu objeknya, dan tokohnya, keadaannya, dan tempat lokasinya dari baru kita bisa menentukannya, kembangkan kalimat utama, terakhir adalah sebuah paragraf. Nah, nanti sekian penjelasan dari buku. Kalian semua mengerti dan bisa lebih paham tentang cara menentukan ide pokok pada sebuah teks dan membuat cerita berdasarkan gambar. Ya, nanti kalian lihat skenario pembelajarannya. Di sana terdapat tugas untuk kalian membuat cerita berdasarkan gambar. Jangan lupa ya, tentukan dulu ide pokoknya, dikembangkan menjadi kalimat utama, dan dibuat paragraf. Terima kasih anak-anak. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.